Media sosial lagi heboh berita banyak anak yang cuci darah di RSCM. Gagal ginjal itu terjadi ketika ginjal tidak dapat berfungsi dengan baik dalam menyaring limbah dari darah. Ternyata gagal ginjal pada anak itu ada banyak penyebab dan faktor resikonya loh teman-teman. Apa aja itu? Halo semuanya, balik lagi dengan saya Dr. Emma. Kali ini kita akan membahas tentang penyebab dan kebiasaan-kebiasaan yang meningkatkan resiko gagal ginjal pada anak. Oke? Yang pertama, penyakit ginjal bawaan. Nah, teman-teman, bersyukurlah kalau kalian melahirkan anak itu ginjalnya lengkap dan sehat sekali. Manusia itu tidak ada yang sempurna nih teman-teman. Ternyata ada loh anak-anak yang ketika dia dilahirkan itu punya penyakit ginjal bawaan, di mana mereka memang sejak lahir itu punya kelainan pada ginjal ataupun saluran kemihnya. Ini dapat mencangkup kelainan struktural seperti sindrom nefrotik kongenital atau displasia ginjal. Dan tentu saja, anak-anak yang punya kelainan ginjal bawaan membutuhkan cuci darah sejak kecil. Yang kedua, infeksi saluran kencing berulang. Infeksi ini dapat menyebabkan peradangan dan jaringan parut pada ginjal yang akhirnya mengurangi fungsi ginjal. Nah, infeksi saluran kencing berulang pada anak dapat menyebabkan kerusakan pada ginjal jika tidak diobati dengan benar. Biasanya, infeksi saluran kencing berulang ini terjadi pada area yang minim akses kesehatan atau minim edukasi kesehatan. Jadi, anaknya infeksi saluran kencing, gatal-gatal-gatal, perih-perih, dan begitu dibiarkan terus-menerus tanpa diobati dengan tepat. Ya. Yang ketiga, glomerulonefritis. Glomerulonefritis ini adalah peradangan pada glomeruli atau unit penyaringan kecil di ginjal. Kondisi ini bisa disebabkan oleh infeksi, penyakit autoimun, atau makanan maupun minuman yang salah. Peradangan dapat merusak glomeruli dan mengurangi kemampuan ginjal untuk menyaring darah yang jika dibiarkan terus-menerus bisa menyebabkan gagal ginjal pada anak. Yang keempat, batu ginjal. Ya, batu ginjal ini merupakan endapan keras yang terbentuk di ginjal dan dapat menyebabkan nyeri, infeksi, dan kerusakan ginjal. Pada anak, insiden batu ginjal biasanya dikaitkan dengan pola makan yang buruk dan kurangnya minum. Sehingga ketika ada batu ginjal yang besar dan berulang, dapat menghalangi aliran urin dan menyebabkan gagal ginjal. Yang kelima, nefrotoksin. Nah, nefrotoksin ini adalah zat yang dapat merusak ginjal. Anak-anak dapat terpapar nefrotoksin melalui obat-obatan tertentu, bahan kimia, atau racun lingkungan. Yang terakhir, periode 2021 sampai 2022 kalau nggak salah ya, itu terjadi musibah besar-besaran di mana ada obat sirup minum yang ternyata mengandung nefrotoksin, akhirnya meningkatkan kasus gagal ginjal pada anak di Indonesia. Dan ini semoga tidak pernah terjadi lagi di lingkungan kita. Dan terakhir adalah makanan. Yap, yang pertama tentu saja jajanan yang tanpa izin BPOM maupun jajanan yang berlabel BPOM tapi mengandung bahan berbahaya. Misalnya beberapa jajanan yang dijual tanpa izin sering mengandung pewarna tekstil, pewarna kain gitu ya, yang nggak aman atau bahan kimia lain seperti pengawet, pemanis buatan yang dapat merusak ginjal jika dikonsumsi jangka panjang. Dan bahkan kemarin baru besar-besaran aja ada roti yang ternyata sudah BPOM tapi mengandung pengawet kosmetik dan terbukti berbahaya jika dikonsumsi secara berlebihan ataupun dalam jangka panjang oleh anak-anak. Belum lagi nih jajanan yang berwarna-warni cerah. Itu seringkali menarik perhatian anak-anak, namun biasanya jajanan ini menggunakan pewarna sintetis yang membahayakan bagi ginjal anak.
Makanya sangat aku sarankan teman-teman yang punya anak itu mohon banget dibiasakan untuk tidak jajan sembarangan, apalagi di sekolah ya. Anak-anak nggak bisa baca label BPOM atau nggak bisa baca label komposisinya apa, tulisannya super duper kecil, apalagi kita nggak bisa ngawasin terus-menerus anak-anak seperti apa jajannya. Jadi sebaiknya harus mulai sekarang teman-teman biasakan anak-anak kita, anak-anak Indonesia saat mau berjajan itu lebih bijak lagi dalam memilih makanan. Jangan dibiarkan begitu saja untuk membeli jajanan-jajanan di warung, apalagi yang mengandung bahan-bahan berbahaya. Yang kedua, minuman rasa-rasa tinggi gula dan pemanis buatan. Zaman sekarang banyak sekali minuman-minuman yang mengandung tinggi gula, sangat tinggi. Baik minuman dalam kemasan botol, minuman kotak, maupun es-es yang dijual di pinggir-pinggir jalan itu gulanya banyak sekali. Nah, kadar gula yang terlalu tinggi membebani kinerja ginjal anak yang dapat meningkatkan resiko gagal ginjal. Apalagi minuman rasa-rasa itu mengandung pemanis buatan seperti aspartam, sakarin, ataupun sukralosa. Jika dikonsumsi secara berlebihan dan terus-menerus, itu terbukti dapat meningkatkan resiko gagal ginjal pada anak. Jadi mulai sekarang ajarkan dan biasakan anak-anak kita untuk minum air putih saja di rumah, atau jika ingin bikin minuman rasa-rasa, buatkan sendiri di rumah dengan jus atau buatkan teh sendiri gitu ya, yang kadar gulanya ditakar dengan baik sehingga dia tidak jajan sembarangan di luar. Kemudian makanan ringan seperti ciki-ciki ataupun makanan cepat saji yang tinggi garam dan tinggi pengawet. Makanan ringan, ciki-cikian gitu ya, seperti keripik kentang, biskuit, snack ringan lainnya itu mengandung kadar garam yang sangat tinggi. Garam berlebihan dapat menyebabkan hipertensi ataupun memperberat kinerja ginjal yang meningkatkan resiko gagal ginjal pada anak. Selain itu, makanan cepat saji seperti burger, pizza, ayam goreng, mie goreng, bakso, mie ayam, bukan hanya tinggi garam, tapi juga tinggi pengawet tambahan untuk memperpanjang masa simpan makanan tersebut. Pengawet ini bisa termasuk natrium nitrit, monosodium glutamat, dan dalam jangka panjang dapat memperburuk kondisi ginjal anak-anak. Selanjutnya, dehidrasi kronis. Anak-anak yang kurang asupan cairan, kurang minum, itu dapat menyebabkan dehidrasi, di mana dehidrasi berat meningkatkan konsentrasi zat berbahaya dalam tubuh yang perlu disaring oleh ginjal sehingga menjadi faktor resiko kerusakan ginjal pada anak. Jadi walaupun masih anak-anak, tetap dibiasakan untuk rutin minum air putih ya. Jangan dibiarkan begitu saja. Dan yang terakhir adalah kualitas air minum yang buruk. Nah, konsumsi air yang terkontaminasi oleh logam berat atau zat berbahaya lainnya juga dapat mempengaruhi kesehatan ginjal. Di beberapa daerah di Indonesia, akses terhadap air bersih masih banyak yang bermasalah, sehingga ini meningkatkan resiko penyakit ginjal. Nah, jadi walaupun sudah menjaga makanan, pola makan yang baik gitu ya, tapi kalau masih minum air yang mengandung logam berat, mengandung racun, yang tidak kita sadari tentu saja bisa meningkatkan resiko gagal ginjal pada anak. Lalu gimana cara mencegah biar anak-anak Indonesia tidak meningkat resiko gagal ginjalnya? Yang pertama tentu saja mengedukasi seperti aku ini, mengedukasi biar nggak makan jajanan yang nggak sehat, biar minum air yang lebih bersih. Orang tua juga harus lebih selektif dalam memilih jajanan untuk anak-anak mereka. Pastikan bahwa makanan tersebut aman dan bebas dari bahan berbahaya. Yang kedua, mengurangi minuman manis-manis, makanan tinggi garam, ataupun makanan tinggi pengawet. Dipantau banget konsumsi garam, gula, maupun makanan ringan dari anak-anak. Kalau bisa, buatlah cemilan mengolah sendiri di rumah ya Bapak Ibu. Lalu gunakan obat secara bijak. Jangan serta-merta langsung beli obat begitu saja.
Dan yang terakhir, perhatikan asupan cairan anak-anak. Biasanya anak-anak itu terlalu aktif, akhirnya lupa minum. Harus diingatkan, kalau anak-anak kita memang jarang minum, kita sebagai orang tua yang mengingatkan anak-anak harus sering minum. Semoga edukasi saya bisa meningkatkan ilmu masyarakat kita, sehingga mencegah kasus gagal ginjal pada anak.